semuanya, perkenalkan kami dari kelompok G dan H, mata kuliah Etika Profesi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkenaan dengan penerapan kode etik profesi guru. Nah, kami beranggotakan 6 orang, ada Veronica, Revina, Arvin, Virus, Jeki, dan saya sendiri Victoria. Dalam diskusi yang kami lakukan, kami menemukan 10 butir kode etik profesi guru. Ini semua sudah mencakup relasi dengan diri sendiri, relasi dengan peserta didik, orang tua, dan kolega. Nah, juga memuat gagasan untuk cita-cita Visi Indonesia 2045 dan juga SDGs 2030, sesuai juga dengan realitas pendidikan Indonesia saat ini. Nah, ingin mengetahui lebih lanjut, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Untuk slide yang pertama akan saya sampaikan. Kita langsung saja ya. 10 butir kode etik profesi guru. Yang pertama adalah integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah perbuatan dan tindakan selaras dengan ucapan. Nah, orang yang memiliki sikap integritas pasti akan menghayati sebuah nilai. Nah, kemudian nilai-nilai itu juga ia terapkan dalam kehidupannya. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dihayati juga dilakukan. Contohnya jujur terhadap pekerjaan. Dia menghayati nilai jujur, maka dalam pekerjaannya ia jujur terhadap pekerjaannya. Kemudian dia menghayati nilai disiplin, maka datang ke sekolah tepat waktu. Dia menghayati nilai kerendahan hati, ketika salah mengakui kesalahannya. Itulah contoh-contoh sederhana orang yang memiliki sikap integritas. Kemudian butir yang kedua adalah bertanggung jawab. Nah, kewajiban yang ditanggung seseorang dan menanggung akibat dalam menjalankan suatu tujuan. Orang yang bertanggung jawab tentunya adalah orang yang sadar akan apa yang menjadi tugas, hak, dan kewajibannya. Maka contohnya dia pasti akan memastikan satu kelompok dalam tahap yang sama. Karena itu mungkin sudah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian melakukan yang terbaik dalam suatu pekerjaannya sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, kemudian dia juga berani menanggung resiko dari apa keputusan ataupun apapun yang menjadi pilihannya. Itulah 2 butir kode etik profesi guru. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arvin. Dipersilakan. Terima kasih, Suster. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode etik. Yang ketiga adalah mencapai sasaran. Kita sebagai guru mempunyai tujuan dan target pekerjaan yang jelas, seperti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang keempat, dan kode etik yang keempat adalah kompetensi. Kita terus-menerus mengasah dan mengembangkan kemampuan diri, meningkatkan kualitas pribadi, dan tidak pernah berhenti belajar. Seperti mengikuti pelatihan, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Veronica. Perilaku profesional, ahli di bidangnya. Sebagai contoh, yang pertama, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, mampu mengkotak-kotakan masalah, seperti tidak membawa masalah pribadi ke lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengapresiasikan prestasi siswa berdasarkan pencapaiannya dengan tidak membandingkan dengan prestasi siswa lainnya. Selanjutnya adalah memiliki sikap visioner, yaitu sikap yang memiliki pandangan dan wawasan ke masa depan. Sebagai contoh, yang pertama, terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga, dapat berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah memiliki relasi yang baik. Sebagai contoh, saling mendukung dan memberikan kritik yang membangun. Yang kedua, memberi dan menerima bantuan. Yang ketiga, bersikap aktif dalam setiap kegiatan. Yang keempat, tidak menutup diri. Yang selanjutnya adalah informatif. Yang pertama, menyampaikan informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan fakta. Yang kedua, menyampaikan informasi yang bersifat edukatif atau menambah pengetahuan. Baik, di sini saya akan
penjelasan slide yang ke-7 berhubungan dengan relasi yang baik dengan adanya interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran, yaitu guru memberikan materi kepada siswa melalui interaksi edukatif dapat membuat menarik perhatian siswa dengan baik. Interaksi edukatif membuat siswa tertarik untuk perhatian dan belajar dengan baik. Setelah itu, siswa akan belajar aktif dalam pembelajaran sekolah maupun di dalam kampus. Jadi guru punya tugas pertanggungjawaban adalah bagaimana cara supaya guru dia bisa relasi atau dia punya hubungan dengan siswa itu dengan uh, efektif, biar siswa-siswa di dalam sekolah maupun di dalam kampus itu mereka bisa senang. Dan di sini membangun kepercayaan dan hubungan baik antara guru dan siswa. Jadi di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, mengajar dengan sepenuh hati. 2, mengajar dengan kombinatif dan ekspresif. 3, menarik perhatian siswa dengan hal-hal di luar pembahasan sekolah. 4, menjaga kredibilitas dan konsistensi. 5, bangun hubungan dengan positif dengan orang tua siswa. Jadi bagaimana cara supaya guru sebagai seorang profesi, dia harus relasi hubungan dengan siswa dan juga orang tua siswa, begitu. Itu saja penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan relasi etika profesi dengan hubungan interpersonal maupun intrapersonal. Yang pertama yaitu relasi dengan diri sendiri. Jadi untuk relasi diri sendiri, kita semua harus bertanggung jawab dalam pekerjaan dan kompetensi kemampuan pengetahuan diri sendiri. Seperti mengetahui apakah kita mampu dalam pekerjaan tersebut, bersikap profesional, dan mengetahui batasan dalam diri sendiri. Selanjutnya yaitu dengan peserta didik. Sebagai guru, mampu memberikan informasi dan pengetahuan untuk murid dalam mengasah kemampuan diri dengan minat dan bakat masing-masing para murid. Selanjutnya kepada orang tua, yaitu memberikan penjaminan untuk pengetahuan anak mereka dengan cara mengarahkan dan memberikan laporan perkembangan anak dalam proses belajar dan memastikan anak tersebut dapat belajar dengan baik. Lalu selanjutnya dengan kolega, yaitu menciptakan hubungan kerjasama yang baik dan saling memberikan sikap informatif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, dari kesemua 4 hal itu, dalam etika profesi yang diharapkan adalah hal utama merupakan sifat profesional, seperti tidak membawa masalah pribadi ke masalah pekerjaan. Slide selanjutnya saya ingin menjelaskan relevansi SDGs dengan pendidikan dan visi Indonesia 2045. Jadi untuk SDGs sendiri, SDGs merupakan kepanjangan dari Sustainable Development Goals yang merupakan agenda 2030 untuk kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. Berdasarkan 17 tujuan SDGs, kualitas pendidikan memiliki kontribusi yang penting untuk mencapai sebuah tujuan negara. Maka dari itu, dibuatlah sebuah program Quality Education dari 17 tujuan SDGs yang bertujuan untuk menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang selama seumur hidupnya. Maka dari itu, kesimpulannya adalah visi Indonesia 2045 dan SDGs selaras dan relevan dengan pendidikan saat ini. Visi Indonesia 2045 salah satunya adalah berfokus pada pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fokus yang ingin dicapai oleh SDGs menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil. Maka dari itu, SDGs dan visi Indonesia 2045 itu saling berkaitan dan relevan untuk pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan. Masih berbicara tentang transformasi pendidikan, kami mengangkat tentang metode pembelajaran, yaitu program pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa, yaitu dengan proyek independen, lebih fokus untuk penelitian, entrepreneurship, mengasah soft skill dengan wawancara, survei, PKL,
Itu semua disediakan untuk siswa agar semakin berkembang. Kemudian adanya pendekatan dengan konseling, membimbing siswa untuk mencapai apa yang diimpikan, menanyakan mimpi, memberikan peluang tawaran sesuai mimpi mereka, sehingga ada pendekatan dari hati ke hati. Kemudian yang ketiga adalah outdoor learning, memberikan waktu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas pembelajaran di luar, seperti studi tour, field trip, ke museum, tempat bersejarah, fasilitas kesenian budaya. Nah, itu dilakukan agar siswa berwawasan luas. Kemudian ada social activity and awareness, tidak fokus hanya kepada nilai yang akademis, tetapi fokus juga kepada kehidupan sosial. Ada interaksi dengan kerja kelompok, charity activity, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, ada social awareness dengan seminar. Jadi para siswa selalu dibangun kesadarannya untuk memiliki relasi sosial yang baik. Kemudian no homework policy. Nah, siswa tidak diberikan tugas atau PR dan berfokus kepada penugasan di sekolah. Jadi siswa tidak dibebankan dengan segala pekerjaan yang dibawa pulang, tapi menyelesaikan pekerjaan itu di sekolah, sehingga sekolah menjadi rumah kehidupan bagi mereka untuk belajar dan berkembang sesuai dengan visi dan cita-cita bangsa Indonesia 2045, SDGs, dan realitanya sekarang akan dibawa kepada pendidikan yang seperti apa. Maka kita terapkan beberapa metode pembelajaran yang dibaharui terus-menerus sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang study motivation. Study motivation itu sendiri mempunyai arti sebagai jenis-jenis motivasi yang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada fun learning. Fun learning itu sendiri kita artikan sebagai more practice less theory. Supaya siswa belajar dengan konsep yang seru dan memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh guru dan materi pembelajaran mereka. Nah, ini bisa menggunakan aplikasi seperti aplikasi games yang sudah dibuat dan dikhususkan dalam proses pembelajaran seperti quizzes, Kahoot, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada open to new tools. Open to new tools ini tuh dilakukan supaya siswa dapat berkembang dan mengasah skill mereka untuk beradaptasi dengan menggunakan perkembangan teknologi, dengan menggunakan alat pembelajaran baru, dan diharapkan dapat memotivasi siswa untuk berkembang. Ini tuh contohnya seperti menggunakan laptop, proyektor, atau studying application seperti Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Yang ketiga itu ada provide feedback and attention. Provide feedback and attention ini mempunyai arti untuk memberikan pujian untuk siswa saat mencapai suatu prestasi dan diberikan motivasi berupa masukan yang informatif kepada siswa selama proses pembelajaran. Nah, supaya siswa ini tuh lebih termotivasi untuk mengejar cita-cita mereka atau mengerjakan tugas mereka hingga sampai limit mereka yang terbaik gitu. Itu saja dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam cara kami berbicara atau cara kami berpresentasi. Terima kasih.